Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insyaallah pada baik ya. Oke, jumpa lagi nih di channel Driver Maxim 1977 ya teman-teman ya. Nah, kali ini Ane mau bawain konten mengenai salah satu pelaku penipuan atau kejahatan di yang sering terjadi di kita nih, aplikasi Maxim itu ketangkap. Terus gimana tuh? Kronologi, modus apa, dan juga gimana ya nanti solusinya kalau ketemu sama atau dapat modus penipuan seperti yang ini. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di channel ini. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like. Ingat jangan komentar dulu, untuk nonton sampai habis baru komentar. Oke, kita lanjutin setelah ini. Oke Sobat Driver, jadi begini ya, kita kan udah familiar gitu dengan modus penipuan yang ada di Maxim ya. Jadi penipuannya ini modusnya itu dia order, terus ada driver yang dapat, terus baru diterima sama tuh driver langsung di cancel. Tidak berapa lama kemudian atau selang waktu kemudian dia telepon, entah telepon WA atau telepon GSM dengan mengatasnamakan mereka ini dari kantor Maxim atau oknum kantor Maxim. Nah, yang terjadi di yang akan saya bahas di konten ini terjadi di areal wilayah Depok ya. Jadi di mana pelaku ini mengaku dalam modusnya itu dari kantor Depok. Nah, ini bukti chatnya. Jadi menginformasikan ke driver kalau mereka dari kantor ada program Ramadan ya. Nah, itu dia. Setelah ditelusuri ternyata ini penipuan dan kita lacak, berhasillah pelaku ditangkap. Ini muka orangnya, tapi sedikit ada sensor ya. Terus bang, itu gimana bang? Maksudnya mereka itu gimana dalam modusnya setelah diinterogasi di kantor? Jadi saat udah di kantor, ditanyalah, kita interogasi gitu. Ternyata beliau ini awalnya mengaku baru meretas 20 akun. Kita nggak percaya tuh. Setelah digali lagi, ternyata beliau ini mempunyai 3 handphone dengan melakukan modus yang sama dan berhasil meretas kurang lebih 80 akun. Jadi kalau kalian yang termasuk korban dari modus ini, yang akunnya ke hack atau ke retas gara-gara penipuan modus ini, bisa ke kantor gitu dengan menyertakan KTP, SIM, dan juga nomor ID serta nomor HP yang valid. Jadi itu ya. Terus bang, di dalemin lagi, kira-kira ini akun yang di hack itu dia buat apa? Digunain dia sendiri atau gimana? Nah, menurut pengakuan beliau nih, pengakuan si tersangka ini, akunnya ada yang dipakai, terus juga ada yang dijual belikan di sosial media tertentu, dan ada juga yang digunakan untuk modus kejahatan di layanan delivery. Kayaknya nyolong HP somai berapa ribu terus juga apalah yang delivery nggak pernah dibalikin Maxim. Kemungkinan dia nih orangnya, tapi nanti kita gali lagi. Jadi itu teman-teman, dimana pelaku ini berhasil ditangkap ya. Dan sepertinya ini hanya salah satu nih teman-teman, salah satu pelaku aja. Maksudnya banyak komplotan atau perorangan yang masih menjalankan modus ini. Jadi dengan adanya konten ini lebih hati-hati.
Terus gimana bang caranya antisipasinya supaya kita nggak kena nih model-model penipuan kayak gini? Kan rugi tuh akun kita dipakai orang, nggak bisa login lagi, terus juga takutnya digunakan untuk kejahatan. Oke, jangan kemana-mana ya. Yang belum like di like, yang belum subscribe di subscribe. Ingat jangan komentar dulu. Kalau udah selesai nontonnya, baru nanti komentar yang bahasa yang sopan dan baik. Jangan kemana-mana ya. Oke sobat driver, kita lanjutin nih. Jadi begini nih, solusi atau yang perlu diketahui, tindakan supaya kita enggak termasuk korban atau menjadi calon korban kalau ada modus-modus seperti ini. Yang pertama, pastikan kalian pahamin kantor itu nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau nanya, dan nggak pernah menanyakan perihal 1 ID, 2 OTP, 3 password login, 4 email. Jadi dalam arti lain nih, kantor itu nggak bakalan nanya mengenai hal yang bersifat sensitif mengenai akun. Oke, itu yang perlu dipahami. Jadi kalau ada yang nanya masalah OTP, masalah ID login, masalah password, itu udah pasti penipu, bukan dari kantor, walaupun mengatasnamakan kantor. Terus yang berikutnya nih teman-teman, biasanya dia pola modusnya adalah dia order, nggak lama cancel, dia melakukan cancel, dan dia nelpon tuh. Kenapa dia nelpon? Karena di aplikasi versi pelanggan itu ada nomor telepon kita tercantum. Ini menurut pelaku ya. Jadi dia save, terus dia gunakan nanti setelah selang berapa menit lah, nanti dia telepon mengatasnamakan kantor dengan modus yang tadi. Nah, sasarannya adalah menurut pelaku ini yang ditangkap ini, sasarannya itu adalah driver-driver yang paruh baya tuh, driver sepuh, driver aki-aki yang mungkin kurang awareness, kurang pengertian, atau kurang ngerti masalah digital teknologi, masalah HP, koprek-koprek dia agak ngerti, jadi ngikutin aja gitu. Jadi driver potensial yang dia incer adalah driver-driver paruh baya. Nah, jadi melalui konten ini saya berpesan nih, kalau ada pihak lain yang nelpon minta ID login, terus juga yang tadi saya bilang tuh, fix itu adalah penipuan. Dan sebetulnya ini udah pernah info ini 1,5 tahun yang lalu pada video ini tuh. Jadi itu deh kurang lebih kontennya ya. Kita bersyukur salah satu modus penipuan ketangkep ya. Dan ini mungkin masih ada beberapa persen atau beberapa komplotan yang belum ketangkep. Terus ada pertanyaan bang, kenapa sih yang begini-begini ini kayak Alfamart, Indomart, penipu kayak begini, terus yang jasa-jasa rating orderan jarak jauh, mereka itu kok masih bisa gitu bang, order atau yang lain. Aneh jelasin, untuk mereka-mereka yang punya niat jahat seperti yang tadi kita sebut, kenapa mereka masih bisa eksis? Pertama, mereka itu mempunyai kartu SIM card provider itu nyetoknya banyak. Jadi dia beli di marketplace yang 1 pak berapa ribu, kan murah tuh. Dia order dah tuh. Kenapa? Karena bukan berarti kantor atau tim kantor itu enggak membiarkan gitu. Sebenarnya yang dilakukan kantor hanya bisa memblokir aplikasi yang digunakan nomor HP tersebut. Jadi artinya apa? Kalau si pelaku ini pada udah nggak bisa ngorder nih pakai nomor HP itu, dia ganti nomor yang lain, download lagi, dia pakai lagi buat user, begitu terus polanya. Jadi intinya dia nyetok SIM card yang banyak. Termasuk pelaku ini, dia nyetok SIM cardnya banyak dan handphone yang banyak juga.
Oke sahabat driver, kurang lebih konten itu aja. Semoga bermanfaat dan tolong disebarkan ke kawan-kawan kalian mengenai tertangkapnya pelaku, antisipasi nanti kalau ada modus penipuan seperti ini, supaya jangan kena lah sama yang gini ya. Dan lebih hati-hati lagi terhadap modus penipuan yang banyak yang udah pernah diinfoin di video sebelumnya. Oke, salam driver semuanya, semoga puasanya pada terjaga dan juga hari ini lancar gacor, kita selamat sampai rumah dengan membawa rezeki yang berkah dari ikhtiar kita hari ini. Oke, salam driver semuanya, tetap waspada dan hati-hati. Assalamualaikum.